Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allahi bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sahru Ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda iftari wa farhatun 'inda liqa'i rabbi. Sadaqallahul azim wa sadaqa bihin nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minas sahidina was sakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah Masjid Agung Baitus Salam Magetan yang berbahagia, bersama-sama marilah kita manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah yang telah kita terima berupa fisik kita yang prima, diberikan kesadaran untuk bersama-sama menunaikan ibadah puasa, dan lebih dari itu kita diberikan kesadaran pula untuk terus menambah wawasan tafaqquh fiddin, dengan harapan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh rangkaian amalia Ramadan kita dan juga meridhoi seluruh aktivitas mulia kita. Allahumma amin. Salawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan teladan terbaiknya di dalam kita melaksanakan agama ini secara kafah dan usaha yang tanpa henti untuk hidup terus di atas sunnahnya seraya penuh harap mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafa'atul uzma di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu shaimin dan shaimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk menambah keberkahan taklim kita, marilah kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah sekalian yang berbahagia, Ramadan merupakan momentum yang sangat istimewa dan merupakan privilege dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada umat yang begitu istimewa kecuali kita semua yang menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya perintah berpuasa adalah sebagai pelestari dari nilai-nilai peristiwa dari syariat
yang sebelumnya telah dilakukan oleh umat-umat terdahulu. Tetapi jauh lebih bermakna, jauh lebih berarti, memiliki makna yang signifikan terhadap berbagai amalia yang kita lakukan. Salah satu yang menjadikan indikasi bahwa kita semua mendapatkan syariat yang luar biasa istimewa, yakni ibadah puasa adalah semua ketentuannya sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Durasi waktunya, hal-hal yang membatalkannya, fadilah-fadilah yang ada di dalamnya, serta lebih dari itu adalah nilai serta manfaat yang bisa kita rasakan kehadirannya di dalam hati sanubari kita bersama. Salah satu yang menjadi entry point kita untuk bisa menangkap pesan moral itu adalah disampaikan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah yang semua jamaah sudah hafal, yakni ayat 183. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas umat-umat terdahulu. Tetapi sekali lagi kita belajar dari sejarah umat-umat yang terdahulu, formalisasinya, formulasi dari jenis puasa yang dilakukan itu tidak setertib apa yang kita terima pada saat ini. Yang pertama, dari ukuran waktu, Allah Subhanahu wa taala memberikan batasan, wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaydil aswadi minal fajar, yakni batasan semenjak tulu'ul fajri, munculnya fajar di pagi hari, ila ghurubis samsi, sampai tenggelamnya matahari, adalah batasan yang sempurna dari pelaksanaan ibadah puasa ini. Lebih dari itu kita dapatkan satu penjelasan yang luar biasa manusiawi dan sesuai dengan fitrah kita bersama. Yang diinginkan dari puasa ini bukan kita bersusah-susah, bukan kita rekoso-rekoso, bukan kita yang diperketat, tetapi sekali lagi syariat puasa diberikan kepada kita adalah untuk memberikan kemudahan demi kemudahan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita semua, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yang diinginkan dari puasa ini, kita tidak ingin kondisi kita berlemah, letoy, lungkra, tidak berdaya, bukan. Yang diinginkan dari kita semua adalah bentuk kepasrahan bahwa sesungguhnya puasa yang kita lakukan, jika memenuhi syarat dan rukunnya, justru memberikan nilai-nilai kesehatan yang mengantarkan fisik kita semakin baik dan prima, aliran darah kita semakin lancar, begitu pula kecerdasan spiritual kita semakin diasah, sehingga intuisi yang muncul dari kita semua yang berpuasa itu jauh lebih cerdas, jauh lebih bermakna. Dan yang kita inginkan dari puasa itu sesungguhnya adalah tahallaqu bi ahlakillah. Kita semua diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki karakter yang salah satunya adalah dimiliki
oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahallaqu bi ahlakillah, sesungguhnya puasa mampu menghadirkan adanya Allah yang maha hadir, yang disebut dengan omnipresent, itu hadir di dalam kehidupan kita bersama. Itu pula yang disampaikan di dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi, sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kita persembahkan semata-mata untuk Allah, wa ana, dan saya Allah lah, ajzi bihi, yang akan memberikan reward kepada kita semua yang berpuasa. Itu artinya bahwa integritas sejati seorang muslim itu bisa dibangun dan dikembangkan dengan senantiasa berpuasa sebulan penuh. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Maka batasan sehari-hari adalah min tulu'il fajri ila ghurubis samsi, maka batasan dalam sebulannya adalah walitukmilul iddata, untuk menyempurnakan hari-hari selama sebulan penuh. Layaknya bulan Qamariyah yang lainnya adalah antara 29 sampai 30 hari lamanya. Jika kemarin kita mengawali 1 Ramadan 1446 Hijriah ini dengan hitungan bulan Sa'ban hanya 29 hari, maka kita insya Allah di tahun ini menyempurnakan puasa kita selama tukmilul iddah, yaitu salasina yauman, 30 hari. Inilah sekali lagi bahwa batasan hari, batasan bulan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian para jamaah rahimakumullah, bulan itu pun diklasifikasi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai sepersepuluhan. Wa huwa sahrun awwaluhu rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiruhu itqum minan nar. Yang 10 adalah penuh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, yang maknanya sesungguhnya puasa itu adalah membangkitkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai humanisme yang dibangun dengan partisipan. Orang bisa memunculkan simpati kepada orang lain, bersikap empati kepada orang lain, karena dia merasakan secara pribadi bagaimana ketika Allah merasakan dalam diri kita dalam kondisi tidak makan sehari kurang lebih 14 jam, kemudian tidak minum pun demikian. Maka dalam kondisi seperti itulah sesungguhnya hati kita diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian telah merasakan betapa dahaga dan haus itu luar biasa, maka hendaklah engkau hayati itu sebagai pengalaman keagamaan yang bisa mengetuk hati nurani untuk mempunyai rasa simpati dan empati kepada lainnya. Maka rasa haus dan dahaga itu dirasakan semua klaster hidup seseorang, tidak mengenal strata seseorang, tidak mengenal kelas jabatan seseorang, tidak mengenal posisi seseorang.
semuanya asalkan dia beriman, melaksanakan puasa, mampu merasakan betapa kondisi itu harus kita hayati bersama-sama. Itu pula yang mengantarkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Hendaklah kalian tebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluk di jagat raya ini, maka yarhamukum man fis sama, Allah, para malaikatnya, semuanya menurunkan rahmatnya kepada kita semua di muka bumi ini, wabil khusus kepada kita semua yang berpuasa di 10 hari yang pertama dari 30 hari yang akan kita tunaikan. Maka kita hari ini berada di hari yang keempat Ramadan 1446 Hijriah. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan doa terbaik kepada kita semua. Antaranya adalah Allahumma qawwina fihi ala iqamati amrika, yang artinya ya Allah, berikanlah kepada kami kekuatan, berikan kami daya dan upaya, berikan kami sebuah komitmen untuk bisa menegakkan perintah-Mu. Itulah bentuk rahmat bahwa sesungguhnya hari ini kita mampu menunaikan ibadah puasa di hari keempat, itu pun semata-mata atas ma'unah, atas pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa kepada kita semua, wa adziqna fihi halawata dzikrika. Ya Allah, berikanlah hati, pikiran kepada kita semua untuk betul-betul menikmati, merasakan indahnya kita berpuasa. Halawata dzikrika, makna literalnya adalah manisnya zikir, ingat kepadamu. Maka sesungguhnya wasilah puasa sebagai ajang kita bersama untuk berzikir kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. As-siyamu junnatun yastajinnu bihil abdu anin nar. Sesungguhnya puasa itu menjadi perisai, menjadi proteksi kita bersama dari siksa api neraka. Lebih dari itu, sesungguhnya puasa juga memproteksi secara internal diri kita untuk tidak menyakiti orang lain, untuk tidak ngeprank orang lain, untuk tidak bully orang lain. Karena sesungguhnya yang diharapkan dari puasa itu bukan hanya sekedar meninggalkan makan dan minum di siang hari, tetapi makna substantif dari puasa adalah untuk bisa meninggalkan hal-hal yang tidak kita gunakan dan tidak semestinya kita lakukan. Laisa siyamu anil aqli wasurbi walakinna siyama anil laghwi warrafathi. Hakikat puasa itu tidak meninggalkan makan dan minum, tetapi yang kita inginkan dari puasa adalah meninggalkan anil laghwi warrafathi, dari hal-hal yang absurd, dari perkataan, dari perbuatan yang tidak fungsional dan tidak memberikan arti bagi kehidupan ini. Itulah makna daripada halawati dzikrika, manisnya
kita berpuasa. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya doa yang ketiga yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa auzi'na fihi li'adai syukrika bikaramika, yang artinya ya Allah, tumbuhkanlah dalam diri kita masing-masing para jamaah Masjid Agung Baitus Salam yang hadir di sore ini untuk li'adai syukrika, sebagai wujud dari rasa syukur kami kehadiratmu melalui puasa. Inilah pesan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran surat Ali Imran ayat 123 yang menyampaikan bahwa saat kita sudah mencapai ketakwaan, esensi dari ketakwaan itu adalah syukur, wala'allakum tashkurun. Sehingga jika puasa mengantarkan pribadi kita masing-masing menjadi pribadi yang muttaqin, menjadi pribadi yang bertakwa, maka ada nilai yang jauh lebih substansif, yang itu sekaligus merupakan refleksi terdalam dari kita semua. Hasil berpuasa adalah mampu menjadi pribadi-pribadi yang bersyukur terhadap syariat puasa ini. Bagi kalangan medis, banyak para dokter yang sudah meneliti dengan cermat bagaimana kondisi tubuh kita menjadi prima dan luar biasa manfaatnya, kehidupannya menjadi normal, adalah karena yang bersangkutan melaksanakan fasting atau berpuasa. Maka sekali lagi, di luar dari batas kemampuan kita untuk terus menggali nilai-nilai puasa ini, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahumul haqqu mir rabbihim. Semakin hari syariat ini dikupas tuntas oleh sains, semakin baik kita melaksanakannya dengan senang hati dan rasa syukur, maka syariat ini memberikan added value, nilai tambah bagi pola kehidupan kita masing-masing. Itulah nilai-nilai yang diharapkan oleh kita semua yang sedang berpuasa. Wa auzi'na fihi li'adai syukrika bikaramika. Lebih dari itu, kenapa dalam lintasan hidup manusia di dalam Al-Quran diilustrasikan bahwa seseorang bisa merasakan nikmat hidup ini secara sempurna setelah perjalanan yang bersangkutan kurang lebih 40 tahun lamanya. Saat kita berasa di usia yang matang ini, Allah hadirkan rasa syukur itu dalam doa yang sangat indah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Itu adalah ekspresi dari para jamaah sekalian yang mensyukuri atas perjalanan hidup yang sempurna saat berusia kurang lebih 40 tahun. Kita sudah rajin ke masjid, kita sudah rajin menunaikan agama ini, kita dengan penuh kesadaran diri secara bertanggung jawab bahwa memang sudah saatnya kita mendedikasikan diri ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari itu adalah untayan doa, wa aslih li fi dzurriyyati,
Sesungguhnya kesolehan yang kita lakukan itu adalah sebagai role model untuk generasi yang ada, yang terlahir dari rumah tangga kita masing-masing. Maka sekali lagi Bapak dan Ibu jamaah Masjid Agung Baitus Salam yang berbahagia, panjenengan semua layak bersyukur bisa menjadi role model berpuasa bagi keluarga kita masing-masing. Maka sesungguhnya usaha dan ikhtiar yang terus-menerus kita lakukan untuk membangun kebersamaan ini, menjalin rasa simpati dan empati di antara kita, itu adalah bagian dari pemanaan kita di putaran yang pertama 10 hari penuh rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Yang terakhir, doa yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah wakhfidna fihi bi khifdhika wasidrika ya absaran nadhirin, yang artinya, ya Allah, di hari ini kami memohon penjagaan kepadamu semata. Kita bisa menunaikan puasa dengan baik itu karena dijaga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita bisa fungsional puasanya, an-nadhru bisahwa, memandang lawan jenis dengan syahwat, itu karena membatalkan pahala puasa, itu pun karena pangreksa saking ngarsanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu pula mudahnya langkah kaki kita menuju Masjid Agung Baitus Salam ini, itu pun karena sekali lagi pemeriksaan, penjagaan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man salaka yaltamisu fihi ilman sahhalallahu tariqan ilal jannah. Saat kaki kita masing-masing diringankan menuju tempat ibadah untuk mencari keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala, hadir di majelis ilmu semacam ini, apalagi di bulan suci Ramadan, julusuka fi majlisil ilmi sa'atan khairun min ibadati alfi sanatin. Kita dengan enak, dengan santai, dengan senang duduk bersama untuk mengkaji agama ini 1 jam saja diapresiasi oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam khairun min ibadati alfi sanatin, lebih meaningful, lebih bermakna daripada kita beribadah lainnya 1000 tahun lamanya. Itu artinya bahwa jika kita sudah mampu di hari keempat ini untuk terus hadir di majelis ini, kita berdoa dengan sepenuh hati, mudah-mudahan kita terus menerus diberikan fisik yang prima sehingga bisa sempurna 30 hari kita duduk bersama di majelis ilmu menjelang berbuka puasa ini. Allahumma amin. Wasidrika ya absaran nadhirin. Sekali lagi kita bisa seperti ini, dijaga langkah kaki kita menuju tempat-tempat yang lain yang hari ini lebih populer dengan istilah ngabuburit, anak muda menyebutnya, yang diisi dengan kegiatan yang nonsen, tidak ada maknanya, keluyar-keluyur, ngetan, ngulon, ngidul, ngalor, tanpa satu goal, tujuan yang nyata dari mengisi, menunggu berbuka. Maka kita bersyukur hati, pikiran, badan kita terus istiqomah di tempat ini semata-mata wasidrika, itu adalah karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya absaran nadhirin, wahai zat yang maha memantau, melihat
dari semua aktivitas yang kita lakukan. 4 doa inilah yang ingin kita hayati melalui momentum ini. Yang pertama, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan perasaan yang tulus, ikhlas menjalankan puasa ini imanan wahtisaban, semata-mata berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yang kedua, kita berharap mudah-mudahan semakin hari semakin bisa menikmati indahnya berpuasa, mensyukuri akan syariat puasa ini, sehingga semakin nikmat kita menunaikan agama ini dengan sempurna dan pasti memberikan nilai positif bagi kehidupan kita bersama. Yang ketiga, wa auzi'na fihi li'ada'i syukrika bikaramika. Kita ingin bahwa ekspresi syukur ini terus menerus sehingga Allah tambahkan nikmat demi nikmat, indah demi indah, baik demi baik untuk bisa mengupgrade diri di kemudian hari. Dan yang terakhir, wa akhfidna fihi bi khifdika wa sikrika ya absaran nadhirin. Kita terus memohon taufik dan inayah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam mengemban risalah amanah ini dengan sebaik-baiknya, dan sebagai wujud rasa terima kasih atas nikmat yang telah kita terima sampai di hari keempat ini. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, wabillahi taufik waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.